Wow, puji Tuhan. Walaupun di gunung yang jauh dari kota, tapi ada rumah Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang tetap setia mengikuti Yesus. Luar biasa. Pagi hari ini saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nelinda. Saya seorang penginjil, jadi saya diutus Tuhan di lereng-lereng gunung. Saya tidak pernah tahu bahwa satu waktu saya akan menjadi seperti ini. Ini di luar dari ekspektasi saya sebagai anak manusia. Karena sebelumnya saya adalah seorang muslim. Dan sampai saat ini anak-anak cucu saya, anak dan cucu saya masih di seberang. Dan saya terus ini dalam pergumulan saya berdoa sama Tuhan. Karena saya percaya sesuatu tidak bisa saya paksa sama Tuhan. Saya tidak bisa mendesak Tuhan untuk menjamah mereka, karena saya tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi mereka. Saya selalu dalam pergumulan saya ini saya selalu menyanyi, walaupun di kamar mandi saya sering suka nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena saya percaya saya tidak bisa mendesak Tuhan, karena waktu Tuhan tidak bisa seturut dengan kehendak saya, tapi saya yang harus seturut dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini saya mau membawa firman Tuhan dengan judul Pelaku Firman. Nah, saya mohon supaya kita semua membuka hati, mendengar kebenaran firman Tuhan dan mau mengoreksi hati dan hidup kita sendiri secara pribadi, lepas pribadi. Apakah hidup kita sudah seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan? Karena untuk menjadi pelaku firman itu berat, saudara. Tidak mudah. Tidak mudah sama sekali. Jujur tidak mudah. Menjadi orang Kristen itu berat ternyata. Saya tidak pernah nyangka bahwa saya akan jadi orang Kristen. Nauzubillah min dzalik. Amin, jangan sampai jadi orang yang Kristen. Dulu saya bilang begini, aduh, kalau orang Kristen tuh mati lucu. Saya bilang sama anak-anak saya, dikasih jas, dikasih baju pengantin cantik-cantik gitu, gak dipojongin. Saya bilang gitu. Dulu saya begitu, lihat orang Kristen tuh benci. Lihat orang Kristen ke gereja tuh apalagi pakai rok, sedangkan saya berhijab dan panjang kan, tertutup semua. Amin, pamer aurat. Saya bilang begitu. Dulu saya sangat membenci orang Kristen. Kita harus jadi pelaku firman. Tidak mudah menjadi pelaku firman. Saya harap Bapak Ibu koreksi hati pagi hari ini. Firman Tuhan itu tidak enak. Saya kasih tahu. Tajam seperti pedang, muka belakang tajam. Itu untuk mengasah kita supaya kita menjadi hidup seperti Kristus. Koreksi hati. Jangan jadi batu sandungan dalam hidup orang lain. Dalam keluarga, istri jangan jadi batu sandungan bagi suami. Demikian sebaliknya. Anak jangan jadi batu sandungan bagi orang tuanya. Dan orang tua jangan jadi batu sandungan bagi anak-anaknya. Karena orang Kristen, jadi orang Kristen saya katakan sangat berat. Harus pikul salib. Menyangkal diri, pikul salib diri Yesus. Kalau ada roh-roh lain di dalam hidup kita, kita harus koreksi. Supaya kita kalau orang sadari bahwa aduh saya ini, hidup saya penuh dengan irian. Hidup saya ini penuh kesombongan. Hidup saya ini keras kepala. Saya tidak mau tunduk sama suami saya tidak mau tunduk sama pemimpin saya di kantor. Saya tidak mau tunduk pada aturan yang dibuat. Saya adalah pemimpin, tepuk dada, keras kepala, sombong, iri hati pada kesuksesan orang lain, iri hati pada kehidupan orang lain. Pagi hari ini saya minta saudara bertobat, minta hamba Tuhan untuk mendoakan saudara. Konseling dengan Ibu Gembala, Bapak Gembala, minta didoakan. Bertobat pagi ini. Jangan lagi mau buka hati untuk roh lain. Roh-roh yang lain itu harus
tidak ada di dalam kita anak Tuhan. Yang mengaku anak Tuhan harus hidup kudus, benar-benar kudus. Pandang salib Yesus, berat loh. Jangan tengok kiri kanan lagi. Hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita lihat Injil Tuhan Yakobus 1 ayat 22. Kalau sudah ditemukan saya bacakan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tidak menipu diri kita sendiri. Kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Menjadi teladan sih banyak orang Kristen menjadi teladan, tapi dia menjadi pelaku firman kan? Menjadi pendoa saja belum tentu menjadi pelaku firman. Kita sebagai hamba Tuhan kita koreksi. Saya sebagai pendoa misalnya, koreksi apakah saya sebagai pendoa hidup saya sudah benar menurut firman Tuhan. Belum tentu seorang pendoa hidupnya menjadi pelaku firman. Belum tentu. Bahkan seorang pendeta sekalipun belum tentu menjadi pelaku firman. Hati-hati. Makanya saya katakan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, tajam. Itu untuk mengasah hidup kita. Kita koreksi. Wajib bagi orang Kristen membaca firman setiap hari. 1 kali 24 jam loh. Masa kita bisa pegang HP, kita bisa nonton TV berjam-jam, tetapi tidak bisa membaca firman. Itu satu hal yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal kalau kita bisa membuang waktu begitu banyak di depan TV atau mendengar berita yang lain, mau lewat HP atau lewat televisi, tapi kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Kita tidak mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang di jalanku. Tidak mungkin kita orang Kristen bisa berjalan setiap hari tanpa firman. Makanya penting membaca firman dan renungkanlah. Tidak mudah jadi orang Kristen, dan enak jadi orang Kristen, gak enak. Kalau mengikuti dunia, tidak enak jadi orang Kristen. Karena disuruh hidup seturut dengan firman Tuhan. Gak mudah. Saya sendiri saja melakukan ini sebagai hamba Tuhan. Saya tiap hari itu juga kadang-kadang masih ada rasa emosi. Kadang-kadang kesetil, marah. Kalau sudah begitu saya nanya, Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku mau mengampuni dia. Kadang-kadang sudah mau naik mimbar, ada aja yang bikin hati itu nggak enak. Ada saja yang dipakai iblis. Ya demikianlah hidup manusia itu seperti itu. Kita tidak mungkin lepas daripada pencobaan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita mau menjadi pelaku firman, enak loh hidup jadi orang Kristen. Karena apa? Bapa kita tuh Bapa yang baik, Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Awal perjalanan hidup saya menjadi anak Tuhan itu tidak mudah. Kontra di dalam keluarga, bagaimana anak-anak menolak mamanya ke gereja. Saya punya 3 orang anak, perempuan, laki, perempuan. Pada masa itu tahun 2010, akhir 2010,
Jadi sudah jalan 11 tahun saya jadi anak Tuhan. Anak saya yang bungsu itu dia waktu itu kayaknya kelas 3 SMP. Dan ketika saya menyatakan diri untuk mengikuti Yesus, itu pun bukan karena diinjili atau apa, tidak, tetapi saya mengalami satu hal yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Siapa yang pernah mimpi didatangi Tuhan Yesus? Ada? Ya kan, Ibu Gembala. Ibu menjadi pilihan Tuhan. Saya merinding kalau ngomong. Karena waktu saya di jamaah, saya masih muslim, itu saya mengantar teman saya. Itu ada di cerita di video saya di YouTube. Waktu teman saya ini orang Katolik, teman kerja, teman kantor yang sering bolak-balik dari Bali ke Semarang setiap bulan. Dan dia bilang, "Lentol, nganterin aku ke temanmu yang berdoa." Kebetulan dokter pribadi saya, dokter gigi, itu orang Katolik, suami istri, dan mereka adalah berdoa. Orang Temanggung juga. Mungkin Bapak Ibu tahu Dokter Irawan sama Dokter Lisa di Temanggung kota. Jadi saya telepon Dokter Lisa, "Dok, ini Ibu Ayu minta didoain dia ini." "Aduh Ci, jangan hari ini, besok aja siang kesini." Jadi siang saya ngantar tuh Bu Ayunya ke Temanggung. Sebelum ke rumahnya Dokter Lisa, saya mampir dulu di masjid. Saya sholat dulu karena sudah waktunya asar, sudah hampir lewat. Saya sholat dulu, habis sholat saya baru nganterin. Tapi sebelum kejadian itu, sekitar 4 tahun sebelum kejadian itu, sering sekali saya didatangi Tuhan Yesus dalam mimpi. Terakhir mimpi saya sebelum saya dijamah secara langsung itu saya mimpi saya ada di gunung yang tinggi sekali, sangat tinggi, tapi gunung itu gundul, tidak ada satu rumput pun, dan gunung itu seperti gundukan kuburan, tinggi sekali gunungnya. Jadi tanahnya tuh masih basah gitu ya, tanah habis kayak dicampur gitu itu seperti tanah kuburan. Dan saya bingung, kok saya berdiri di sini sendirian ya. Terus saya lihat ke sana, saya lihat ada gunung yang sama tingginya. Terus tiba-tiba saya balik lagi lihat, saya lihat salib. Tapi salib itu tidak besar seperti ini, lebih kecil lah, separuh dari ini. Dia keluar gitu, semakin lama semakin mendekati aku, semakin besar kayu salib itu semakin besar, dan seukuran untuk manusia di salib, besar sekali, sudah dekat sama saya. Tiba-tiba saya lihat Tuhan Yesus, tapi separuh. Tuhan Yesus dengan jubah merah yang diselempang merah itu, saya lihat. Terus saya dengar suara yang sangat riuh di bawah, di lembah. Itu suara yang teriak, "Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang." Teriakan riuh, ribuan orang di bawah itu teriak, "Tuhan Yesus datang." Dan saya langsung bersujud. Tapi saya ada mendengar suara yang dekat dengan saya yang teriak begini, mana Tuhan Yesus. Terus saya sambil tetap bersujud, saya ngangkat tangan saya, itu Tuhan Yesus. Saya tidak nyadari bahwa secara roh, di dalam alam roh, Tuhan sudah memilih saya. Tapi saya masih nolak. Saya nolak. Apaan sih Tuhannya orang Kristen kok datangin aku lagi? Dia lagi. Ngapain sih? Karena kalau di agama saya yang lama mengajarkan itu pasti jin yang menyerupai Yesus. Saya tidak percaya. Ngapain sih dia datangin aku lagi? Ngapain sih? Saya marah-marah. Nah, sampailah tiba waktu teman saya didoain. Ruang tamunya Dokter Lisa kebetulan cukup besar, jadi ada 3 sofa. Saya duduk yang paling sudut, mereka di tengah. Saya cuma lihat mereka sharing sebentar. Terus saya dengar Dokter Irawan bilang, "Mari kita doain Bu Ayu." Jadi saya lihat mereka numpang ke tangan di atas kepala Bu Ayu. Saya delok,
oh ngono tuh jangan memang Kristen dulu. Saya melihat ngintip gitu, saya lihat gitu, saya ngeliatin aja, oh gitu tuh orang Kristen tuh doa gitu. Tapi sebenarnya aku juga nggak mendengar apa yang mereka doakan, cuma kepo aja. Jadi ngeliatin aja gitu. Tiba-tiba tuh ada suara di kuping saya. Oh doa kok kamu kok mental. Tiba-tiba kok ada perasaan malu sama diri sendiri. Terus saya anduk, saya merem. Tapi bukan berarti saya mengikuti doa mereka, enggak. Saya enggak mengikuti doa mereka. Cuma saya mengajari mereka.